إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya tugas dakwah menyeru kepada kebaikan adalah merupakan tugas kita sekalian. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keilmuan kita, karena tugas ini tidak 100% diserahkan kepada para ulama yang banyak menguasai hadis, menguasai jutaan hadis, menguasai Al-Quran dan lain sebagainya. Karena di Al-Quran kita dianjurkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Ada kisah nyata yang sederhana. Kisah seorang anak di Amsterdam, Belanda. Kita ketahui negara Belanda dahulu lama sekali menjajah Indonesia. Tetapi insya Allah di sana mulai berkembang pesat keislaman. Lanjut pada kisah tadi, setelah setiap selesai Jumat setiap pekannya seorang imam masjid dan anaknya yang masih berumur 11 tahun mempunyai jadwal membagikan buku-buku Islam. Di antara buku yang dibagikan adalah At-Tariq ilal Jannah, Jalan menuju surga. Mereka membagikannya di daerah mereka di pinggiran kota Amsterdam. Namun tibalah suatu hari ketika kota tersebut diguyur hujan. Hujannya bukan hujan biasa, hujan yang sangat lebat dengan suhu yang sangat dingin. Tetapi sang anak pun tetap mempersiapkan dirinya dengan memakai beberapa lapis pakaian demi mengurangi rasa dingin. Setelah selesai mempersiapkan diri, ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku telah siap." Ayahnya kaget, "Siap untuk apa?" Anaknya berkata, "Untuk membagikan buku, karena sudah kebiasaan." Kemudian sang ayah pun berucap, "Suhu sangat dingin. Suhu sangat dingin di luaran sana. Belum lagi hujan lebat yang mengguyur." Kemudian sang anak menimpali dengan jawaban yang menakjubkan. Anak masih baru umur 11 tahun. Dia mengatakan begini, "Akan tetapi sungguh banyak orang
yang berjalan menuju neraka di luar sana, di bawah guyuran hujan. Jadi kata-katanya sangat mulia sekali. Seakan-akan dia tahu kondisi keadaan di luar. Dia mengatakan, akan tetapi sungguh banyak orang yang berjalan menuju neraka di luar sana, di bawah guyuran hujan. Akhirnya sang ayah terhenyak dengan jawaban anaknya tadi, sambil mengatakan sang ayah, namun ayah tidak keluar dengan cuaca seperti ini. Akhirnya anak tersebut dengan adabnya meminta izin kepada ayahnya untuk keluar sendiri. Ia pun mengambil beberapa buku ayahnya untuk dibagikan dan berkata, terima kasih wahai ayahku. Kemudian di bawah guyuran yang cukup deras, ditemani rasa dingin yang menggigit, anak itu membawa buku-buku yang telah dibungkusnya dengan sekantong plastik ukuran sedang agar tidak basah terkena hujan. Lalu membagikan setiap orang yang dia temui. Tidak hanya itu, beberapa rumah pun ia hampiri demi tersebarnya buku tersebut. Kemudian 2 jam berlalu, tersisa 1 buku. Tinggal 1 buku di tangannya. Namun sudah tidak ada orang yang lewat di lorong tersebut. Akhirnya ia memilih untuk menghampiri sebuah rumah. Dikunjungi rumah itu di seberang jalan untuk menyerahkan buku yang terakhir. Sesampainya di depan rumah, ia pun memencet bel, tapi tidak ada respon. Tidak putus asa, ia ulangi lagi beberapa kali. Hasilnya tetap sama, tidak ada respon. Dan ketika dia mau pulang, ya, tiba-tiba ada seseorang yang keluar. Pintu pun terbuka. Ada sosok nenek yang sangat sedih. Dari raut mukanya mencerminkan seorang yang tidak baik-baik saja. Nenek itu berkata kepada anak itu, ada yang bisa dibantu nak? Si anak berkata, dengan mata berkilau dan dengan senyuman yang menerangi dunia. Jadi matanya berkilau seakan-akan menunjukkan suatu hal yang senang. Dan dia sampaikan suatu perkataan yang sangat beradab sekali. Saya minta maaf jika mengganggu. Akan tetapi saya ingin menyampaikan bahwa Allah sangat mencintai dan memperhatikan nyonya. Bayangkan, Allah sangat mencintai dan memperhatikan nyonya. Kemudian saya ingin menghadiahkan buku ini kepada nyonya. Di dalamnya dijelaskan tentang Allah Ta'ala, kewajiban seorang hamba, dan beberapa cara agar dapat memperoleh keridhaannya. Kemudian 1 pekan berlalu, seperti biasa sang imam masjid memberikan ceramah di masjid. Seusai ceramah, ia mempersilakan jamaah untuk berkonsultasi. Kemudian terdengar sayup-sayup dari saf perempuan. Seorang perempuan tua berkata, tidak ada seorang pun yang mengenal saya di sini, dan belum ada yang mengunjungiku sebelumnya. Dia mengatakan, 1 pekan yang lalu saya bukanlah seorang muslim. Bahkan tidak pernah terbetik dalam pikiranku hal tersebut sedikit pun. Jadi nggak ada niatan mau masuk Islam dia. Dia mengatakan, suamiku telah wafat dan dia meninggalkanku sebatang kara di bumi ini. Mungkin tidak punya anak, sendirian sudah, suaminya sudah wafat, dia sudah sepuh. Harusnya mendapatkan kasih sayang dari seorang anak, tapi tidak, dia sendirian di situ. Dan ia pun memulai ceritanya. Ketika itu cuaca sangat dingin, waktu itu hujan-hujan. Hujan lebat, aku memutuskan untuk mengakhiri hidupku, katanya. Kesedihanku sangat mendalam dan tidak ada seorang pun yang peduli padaku. Maka tidak ada alasan bagiku untuk hidup. Aku pun naik ke atas kursi dan mengalungkan leherku dengan seutas tali yang sudah kutambatkan sebelumnya. Ketika hendak melompat, jadi mau gantung diri, terdengar olehku suara bel. Aku terdiam sejenak dan berpikir paling sebentar juga akan pergi. Belnya itu paling sebentar dan pergi, itu kata dia. Namun suara bel itu terus-terusan semakin kuat. Aku berkata dalam hati, siapa gerangan yang sudi mengunjungiku?
tidak akan ada yang mengetuk pintu rumahku. Akhirnya dia lepaskan talinya, mengunjungi, ternyata si anak kecil tadi itu yang membawa buku yang waktu hujan-hujanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ternyata si anak kecil tadi itu dengan kekuatan dirinya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan buku itu dan menjadikan seorang nenek yang mau gantung diri tadi itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hal sepele. Ini hal kayaknya biasa. Tetapi dari buku yang kecil tadi, dari anak kecil tadi itu, Masya Allah, menjadikan orang selamat dari neraka, yang dia bisa dimasukkan selama-lamanya di dalam neraka si nenek tadi itu. Sudah kafir tapi belum masuk Islam, sudah mau gantung diri. Habis sudah amal-amalnya, tidak ada, dan dia masuk neraka selama-lamanya kalau si anak kecil tadi itu dengan izin Allah memberikan buku tadi. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ayahnya terharu, menangis, memeluk si anak kecil tadi itu. Dan apa yang terjadi? Para jamaah bergemuruh takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa menyampaikan kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai langkah kita, amal ibadah kita, dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari kisah sekilas tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita bisa melihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang ditugasi dakwah kemana, ke negara mana, apakah semua sahabat itu hafal jutaan hadis? Apakah sahabat itu hafal seluruh isi Al-Quran? Contohnya saja Bilal. Dia ditugaskan di suatu negara untuk berdakwah. Kan tidak semuanya menghafalkan seluruh hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan hadis mulai dari subuh sampai zuhur dikira selesai. Masih lanjut, hampir mungkin habis sisa, mungkin baru selesai insyaallah. Dan itu pun sahabat yang hafal cuma satu. Ya. Tetapi tidak menghalangi mereka untuk menyampaikan sebuah kalimat kebenaran. Selama kebenaran itu yang disampaikan, kalau kita kapasitas kita belum bisa menguasai ilmu syariat, diserahkan kepada ahlinya. Tapi kalau watawasau bil haq, menyampaikan suatu kebenaran, mari kita sama-sama menyampaikan. Dan kita ketahui bersama, semakin para sahabat menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin menjadikan mereka itu hatinya dekat, hatinya saling bersatu. Bukan ketika menerima ilmu dari Rasulullah saling bercerai-berai, tidak. Dan di antara mereka tidak ada yang insya Allah membanggakan dirinya, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa menjadikan kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain.
saling kasih sayang antara satu dengan yang lain. Sehingga amalan ibadah kita termasuk amalan ibadah ahli surga. Ahli surga itu tidak saling bermusuhan. Ahli surga itu saling menyayangi. Ahli surga itu orangnya yang ikhlas. Ahli surga itu orangnya yang sabar. Ahli surga itu mata pandangannya teduh. Ahli surga itu penuh dengan senyuman. Ahli surga itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan hatinya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibedah dadanya 2 kali supaya beliau hatinya bersih dan termasuk ahli surga yang pertama. Oleh karena itu, selama diri kita, hati kita masih benci kepada saudara kita sama muslim, entah yang pakai sarung, entah yang pakai jubah, entah yang pakai celana, semuanya sama saudara kita. Yang penting utama juga kita bersihkan hati kita. Andai kata saudara kita masih dalam kelalaian, masih belum dalam ketaatan, kita doakan semoga dalam ketaatan. Karena seseorang itu akan diukur dengan akhir hayatnya kelak nanti, husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita tidak tahu. Kita tidak bisa memvonis seseorang itu masuk neraka, karena itu bukan tempat kita, bukan pakemnya kita untuk menuduh seseorang masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك وثق اللهم رابطتها وأتمدها واهدي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخضو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين ولا ذكر الله